Ya, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu cara memanfaatkan fitur yang sudah ada pada aplikasi Microsoft Word ya. Jadi sebenarnya fitur ini sudah lama ada, tapi barangkali masih ada dari sebagian teman-teman yang belum mengetahui apa sebenarnya fungsi dari fitur ini. Ya, namanya adalah fitur referensi atau fitur reference. Baik, karena tadi modul kita berbicara tentang etika pengutipan, ya, yang di dalamnya juga kita ada membahas tentang teknik dan cara mengutip atau menyitasi, maka sebenarnya fitur ini sangat membantu teman-teman nanti dalam penyusunan atau penulisan karya ilmiah. Nah, baik kita langsung mulai saja bagaimana kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memanfaatkan fitur ini ya. Jadi, yang pertama sekali yang harus teman-teman lakukan tentu karena ini adalah salah satu fitur yang ada pada aplikasi Microsoft Word, maka teman-teman tentu harus buka dulu nih aplikasinya ya. Nanti kalau sudah, akan muncul seperti ini ya, tampilan awalnya. Jadi, ceritanya teman-teman mau menulis sebuah karya ilmiah. Nah, kalau sudah, teman-teman akan mengutip ya. Berarti harus mencari beberapa bagian dari karya milik orang lain yang akan teman-teman salin dan digunakan kembali dalam karya tulis milik teman-teman. Oke, baik. Misalnya saya mengutip kalimat ini. Oke. Semoga terlihat ya. Nah, ini adalah kalimat yang saya ambil lalu saya salin dan saya gunakan kembali di dalam tulisan saya. Tapi tentunya karena kita sudah mempelajari tentang etika pengutipan, salah satu etika pengutipan adalah mencantumkan sumber dengan lengkap ya. Maka kita harus mencantumkan sumbernya dan ada cara mudah yaitu dengan memanfaatkan fitur reference ini. Nah, caranya bagaimana ini? Nah, setelah kalimat atau paragraf yang akan kalian teman-teman gunakan dari bagian karya orang lain itu sudah teman-teman salin seperti ini, yang harus kita lakukan adalah, nah nanti teman-teman silakan klik fitur reference, silakan perhatikan tanda panahnya ini, di sini ada reference atau referensi ya. Oke, kita klik dulu. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, nanti kita sesuaikan dulu sebelum kita masukkan sitasinya, sumber sitasinya, kita sesuaikan dulu stylenya atau gaya pengutipan. Di sini, teman-teman bisa lihat stylenya. Kenapa ini harus disesuaikan? Karena masing-masing perguruan tinggi itu memiliki atau menganut style atau gaya yang berbeda-beda. Dan setiap gaya atau style pengutipan itu memiliki teknik dan cara penulisan kutipannya, terutama sumbernya yang juga berbeda-beda. Jadi ini menentukan sekali. Nah, jenis atau stylenya itu macam-macam ya teman-teman. Ada APA, kemudian ada Harvard, ada MLA, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan pedoman penulisan yang ada di perguruan tinggi teman-teman sendiri. Nah, kebetulan di perguruan tinggi kami di Universitas Palangkaraya, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, style yang kami gunakan adalah APA atau ini. Jadi kita tinggal klik ini, oke. Kliknya satu kali saja ya, nanti akan otomatis mengikuti asal tidak teman-teman ganti-ganti lagi di bagian stylenya ini. Nah, kalau sudah disesuaikan stylenya atau gayanya, kita akan memasukkan sumber dari kalimat yang sudah kita kutip ini tadi. Ya. Nah, cara memasukkan sumbernya seperti apa? Kita klik insert citasi. Oke. Nah, kalau sudah, klik add new source. Nah, nanti tampilannya akan begini. Akan begini ya. Nah, silakan ubah bahasanya. Kenapa bahasanya harus diubah? Nanti kita akan tahu apa perbedaan bahasanya kalau itu tidak kita ubah ya. Nah, kemudian adalah type of source. Jenis dari sumber yang kita gunakan. Ini macam-macam di sini. Ada buku, ada artikel jurnal, artikel dalam sebuah artikel yang berperiode, ada
conference proceeding, ada report, laporan, kita lihat di bawahnya ada apa saja, ada dari website, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, ini juga dari film ada ya, kalau teman-teman menggunakan dialog dari cuplikan-cuplikan film, maka itu juga bagian dari karya milik orang lain, harus teman-teman cantumkan sumbernya ya. Oke, lalu ada interview atau wawancara dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi silakan sesuaikan dengan sumber yang teman-teman gunakan tadi. Nah, karena yang saya contohkan tadi adalah bagian dari buku, maka kita klik book. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan data-data dari sumber bukunya. Ya, autornya, penulisnya siapa, kita masukkan. Saya coba ketik dulu ya. Penulisnya, kemudian judulnya, judul bukunya. Hati-hati ya dalam pencantuman sumber ya, salah satu etikanya kan kita harus cermat dan teliti, jangan sampai ada kata yang berbeda, misalnya dalam penulisan judul, nanti beda judul, jangan-jangan beda buku lagi ya. Jadi hati-hati, harus cermat dan teliti. Oh, oke, maaf. Analisis strata norma. Oke, ini judulnya ya. Kalau sudah, setelah judul, kita lihat identitas apa lagi yang harus kita isi adalah tahun 2014. Lalu city ini adalah kota terbitnya, di mana buku itu terbit. Kemudian ada siapa yang mempublishnya atau siapa penerbitnya. Oke, kalau sudah, oke, kita klik ya. Bahasanya sudah kita ubah ke bahasa Indonesia. Tinggal kita klik oke. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi aturan dalam penulisan sitasi ya menggunakan teknik API ini, halaman itu harus tercantum di sini ya. Halaman harus tercantum karena ini adalah kutipan langsung ya, kecuali itu kutipan tidak langsung maka tidak perlu dicantumkan. Nah, ini halamannya belum muncul nih. Gimana caranya? Kita klik ini ya, nanti akan muncul seperti ini, kita klik. Nah, kemudian kita edit. Sesuaikan halamannya. Halaman 47. Kita klik lagi. Nah, muncul. Nah, lalu apa fungsinya tadi saat kita memasukkan sitasi, bahasanya harus diubah ke bahasa Indonesia. Ini tadi loh teman-teman. Nih, ada kata hal, ada akronim hal ya, dari kata hal. Itu kalau kita tidak ubah bahasanya ke bahasa Indonesia, nanti yang akan muncul adalah huruf P dari akronim page atau halaman dalam bahasa Inggris. Nah, itu jadinya kan harus disesuaikan ya, karena kita karya tulis ilmiahnya berbahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia juga. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, jadi ya. Nah, ini adalah salah satu kemudahannya. Nanti banyak sekali kemudahan memanfaatkan fitur referensi ini. Oke, nah kalau misalnya ya kutipan langsung ini kalau kita hitung katanya ya, coba kita tebalkan dan kita lihat ada berapa jumlah katanya, ternyata hanya 16 ya. 16 berarti dia masuk dalam kategori kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek kan ada aturan tersendiri dalam penulisannya ya, dia harus di dalam tanda kutip, berada dalam tanda kutip, kutipan itu, kemudian dia serangkai atau bergabung dengan kalimat dalam paragraf tersebut ya. Oke, jadi kalau ini misalnya mau teman-teman letakkan di awal, tidak di belakang kutipan, bisa. Jadi kita copy, lalu di sini kita hapus. Nah, biasanya kalau itu diletakkan di awal, maka kita harus menambahkan beberapa kata, misalnya menurut Pradopo. Nah, kalau dia di awal, ya beda dengan di akhir tadi,
pradoponya, nama penulisnya, itu di dalam tanda kurung, tapi kalau dia diletakkan di awal, nama penulisnya harus kita keluarkan. Cara ngeditnya gimana nih? Nah, seperti ini caranya. Kita convert dulu citasi ini jadi teks ya. Nah, baru bisa. Nah, menurut Pradopo, ya, nah, di sini dia. Ini tidak perlu kapital ya, karena di tengah. Oke. Di akhir jangan lupa kita beri tanda titik. Oke. Nah, selesai. Ini adalah kemudahan yang pertama. Lalu kemudahan kedua, ya, apa kemudahan yang kedua? Misal teman-teman mau mengutip beberapa kalimat atau paragraf dari bukunya Pak Pradopo ini lagi ya, tapi dari halaman yang berbeda misalnya. Nah, teman-teman itu tidak perlu memasukkan sumbernya lagi atau mengisi sumbernya ulang, siapa nama pengarang, apa nama judul buku, tahun terbitnya kapan, itu tidak perlu. Nah, misalnya ya, kita mau mengutip, ini ceritanya kutipannya, kita beri tanda elipsis saja. Nah, lalu kita mengutip ya dari halaman yang lain dalam buku Bapak ini. Kita tinggal klik lagi, langkahnya seperti tadi tapi agak berbeda, insert citasi, masukkan citasi, maka tidak perlu lagi add new source. Add new source ini akan teman-teman ketik kalau sumber itu baru pertama kali teman-teman gunakan dalam file itu. Ya. Tapi kalau sudah pernah digunakan, nah seperti ini tadi, tinggal klik ini aja lagi. Oke, nah tinggal sesuaikan halamannya sama seperti tadi, halaman berapa yang teman-teman kutip tadi misalnya. Nah, lalu misalnya halaman 56. Kita klik oke. Oke, sudah selesai. Mudah kan? Nah, itu adalah salah satu kemudahannya, menggunakan fitur reference. Nah, kemudahan lainnya apa misalnya? Oke, nanti pada saat penyusunan sumber pustaka atau daftar pustaka ya di bagian akhir penulisan karya ilmiah yang teman-teman buat. Dengan fitur ini kita akan mengalami kemudahan yang luar biasa ya. Seperti apa kemudahannya nanti akan kita lihat. Kita coba masukkan kutipan lain ya, atau kita coba menyitasi yang lain lagi. Saya akan copy itu dari modul. Ya, nah saya mau mengutip dari yang ini nih misalnya. Oke, saya copy. Oke, maaf. Nih. Nah, ini adalah kutipan saya yang kedua, karena ini juga tidak lebih dari 40 kata, maka ini adalah kutipan langsung pendek, maka dia harus berada di dalam tanda kutip. Ya. Oke, nah sekarang kalau sudah tinggal kita masukkan citasinya. Karena ini baru ya, tadi belum pernah kita masukkan citasi dari buku yang ini. Berdasarkan pendapat siapa, nah kita masukkan. Kita klik lagi insert citasinya. Karena ini baru, add new. Tetap dari buku, karena ini juga dari buku. Nanti teman-teman boleh coba dari sumber yang lain, ini banyak sekali ya. Penulisnya, nama penulisnya satu kata. Wiono. Lalu judulnya Bahasa Indonesia mata kuliah. Oke, ya mohon maaf ya teman-teman, ini judul buku yang saya gunakan ini kebetulan panjang-panjang. Jangan lupa mengubah bahasanya tadi ya. Oke, tahun terbitnya tahun 2007. Kemudian kota terbitnya di Jakarta, penerbitnya PT Gramedia. Oke, kalau sudah kita oke, klik oke begini. Halamannya belum muncul ya, jadi kita klik dulu, edit citasi, halamannya tadi halaman 71. Nanti akan muncul begini. Oke, mungkin kita bisa tambahkan begini ya, berdasarkan pendapat Wiono. Nah, karena ini di depan ya, kalau di belakang dia formatnya seperti ini ya. Kalau dia di belakang kutipan, nama akhir atau nama akhir si penulis itu berada di dalam tanda
kurung bersama dengan tahun dan halamannya. Tapi kalau dia di depan, maka namanya ini harus dikeluarkan, ya. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita convert citasi ini jadi teks yang statik. Oke, nah kita hapus. Ini kita hapus. Nah, jadi begini. Nah, oke, sudah. Sudah ada dua kutipan yang kita gunakan. Nah, tadi sudah ada dua kemudahan menggunakan fitur reference atau referensi ini. Nah, sekarang kemudahan selanjutnya adalah, seperti yang saya katakan tadi, saat teman-teman ingin menyusun daftar pustaka, ya, tidak lagi teman-teman lakukan secara manual. Karena apa? Kalau manual itu ada kemungkinan teman-teman lengah, lalu salah satu sumber atau beberapa sumber malah jadi tertinggal, ya. Atau karena itu tidak otomatis, bisa jadi apa yang teman-teman tulis itu berbeda dengan apa bagian dari yang teman-teman citasi. Misal di citasi namanya Pradopo, saat menyusun daftar pustaka namanya jadi Prodapo, misalnya Prodopo atau Pradapo. Nah, itu ada kemungkinan kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi kalau pakai fitur reference itu tidak akan terjadi, ya. Data sesuai dengan yang sudah kita masukkan dalam fitur ini tadi, ya. Kemudian kemudahan lainnya adalah nanti saat kita mencoba untuk menyusun daftar pustaka itu akan tersusun secara otomatis sesuai urutan abjad. Karena aturan menulis daftar pustaka adalah sesuai abjad, ya, berdasarkan nama pengarang tapi disusun secara abjad, berurutan abjad. Nah, seperti apa caranya? Daftar pustaka, kemudian kita klik di mana kita mau menyusun daftarnya, ya, di sini. Kemudian kembali di fitur reference atau referensi ini, tapi kita bukan insert citasi lagi, ya, tidak masukkan citasi, tapi klik bibliografi. Oke, sebentar. Kalau sudah, kita klik reference atau referensi. Oke, kita lihat tampilannya. Oh, dia agak ke bawah nih, maaf. Nah, lihat teman-teman. Dia akan tersusun secara otomatis. Kalau secara alfabet, kita lihat huruf P dan W, otomatis P duluan, ya. Nah, jadi tidak perlu lagi teman-teman yang masukin namanya, tahunnya, judulnya apa, judulnya harus diketik miring, dia sudah otomatis. Nah, ini adalah kemudahan dari penggunaan fitur referensi di aplikasi Microsoft Word. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, ya, tapi barangkali ada sebagian lagi yang selama ini saat menulis atau membuat karya ilmiah itu saat menyitasinya atau mengutip itu masih menggunakan cara-cara lama, yaitu cara manual. Ya, jadi dimasukkan dulu pada saat mengutip, nama belakangnya ditulis, tahunnya secara manual diketik, lalu dituliskan halamannya, kemudian nanti saat menyusun daftar pustaka, susun lagi satu persatu. Nah, kalau pakai memanfaatkan fitur referensi ini, jauh lebih mudah jadinya, ya. Oke. Nah, ini ada, maaf. Oke, ini adalah kemudahan dari fitur referensi yang ada di Microsoft Word yang dapat membantu teman-teman untuk menyitasi dan juga menyusun daftar sumber-sumber yang teman-teman gunakan dalam karya ilmiah teman-teman itu jadi jauh lebih mudah. Oke, baik. Barangkali itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kita belajar bersama, ya. Terima kasih atas perhatiannya.